Samantha? What? Wouldn't you? Why not? I don't know. I'd have to see if there was some... I can't believe I'm having this conversation with my computer. Ini adalah cuplikan film Her tahun 2013. Mungkin pernah membuat kita bertanya, sejauh apa manusia bisa terhubung secara emosional dengan sesuatu yang tidak nyata. Dalam film ini, Joaquin Phoenix memerankan Theodore, seorang pria kesepian yang jatuh cinta pada sistem operasi bernama Samantha yang disuarakan oleh Scarlett Johansson. Ia tertawa, menangis, dan merasa dicintai oleh entitas yang tidak punya tubuh, tidak punya masa lalu, dan tidak punya nurani. Tapi tetap saja, terasa nyata, terlalu nyata. Film ini bukan sekedar cerita fiksi. Ia adalah peringatan halus tentang masa depan yang kini sudah tiba. Jika mesin bisa berpikir, apa yang tersisa dari kita sebagai manusia? Ini bukan sekedar pertanyaan. Ini adalah tantangan bagi zaman ini. Sebuah refleksi sunyi yang mulai terdengar makin keras di tengah deru kemajuan teknologi. Hari ini, tanpa kita sadari, kecerdasan buatan telah menyelinap masuk ke dalam hampir setiap sisi kehidupan kita. Ia yang merekomendasikan lagu yang cocok dengan suasana hati kita. Ia yang menyaring berita, menyusun sebuah perjalanan, hingga menilai CV kita dalam hitungan detik. Dari membuka ponsel hingga memilih makanan, dari menulis pesan hingga mencari jodoh, AI kini tak lagi tinggal di laboratorium. Ia ada di rumah, di genggaman, bahkan di pikiran kita. Semua terasa lebih mudah, lebih cepat, lebih canggih. Tapi di balik semua kenyamanan itu, apakah kita sedang menciptakan alat, atau tanpa sadar sedang menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan? Apakah kita sedang menciptakan pelayan, atau justru pengganti? Dan jika mesin bisa memahami kita, merespon kita, bahkan membuat kita terharu, maka apa sebenarnya yang membuat kita tetap manusia? Dari zaman purba, manusia selalu memimpikan satu hal, menciptakan kehidupan. Bukan sekedar membangun rumah atau membuat alat, tapi menciptakan makhluk lain dengan tangan mereka sendiri yang bisa berpikir, bergerak, bahkan patuh. Mitos-mitos kuno adalah cerminan hasrat itu. Di tanah Eropa, ada kisah Golem, sosok raksasa dari tanah liat yang dihidupkan untuk melindungi kaum Yahudi di Praha. Ia kuat, setia, tapi diam. Sampai akhirnya ia menjadi terlalu sulit dikendalikan. Di dunia alkimia, muncul legenda homunculus, makhluk kecil yang diciptakan dari bahan-bahan rahasia, bayi buatan yang lahir bukan dari rahim, tapi dari tabung. Semua cerita ini berputar pada ide yang sama, manusia ingin menjadi pencipta. Melompat ke abad 20, mimpi itu mulai menjelma jadi sesuatu yang nyata. Tahun 1950, seorang matematikawan bernama Alan Turing bertanya dalam sebuah makalah yang terkenal, bisakah mesin berpikir? Ia merancang apa yang kini dikenal sebagai Turing Test, sebuah cara untuk mengukur apakah sebuah mesin bisa meniru cara berpikir manusia. Lalu datang era AI simbolik, di mana kecerdasan buatan dibangun berdasarkan aturan logika dan simbol. Komputer belajar mengikuti perintah eksplisit, jika A maka B. Tapi dunia nyata tak sederhana itu. Kemudian muncul pendekatan baru, neural network. Model ini meniru cara kerja otak manusia, bukan dengan logika kaku, tapi dengan pola, pengalaman, dan pembelajaran. Disinilah AI mulai belajar dari data, mengenali wajah, memahami bahasa, bahkan menulis seperti manusia. Tapi pertanyaan masih sama sejak dulu, mengapa manusia begitu ingin menciptakan kecerdasan buatan? Mungkin karena kita ingin bantuan, mungkin karena kita ingin mengatasi batas-batas tubuh dan pikiran kita. Tapi mungkin juga karena ada sesuatu dalam diri manusia yang selalu ingin melampaui dirinya sendiri, menciptakan versi lain dari dirinya, yang lebih cepat, lebih cerdas, dan tak pernah lelah. Dan kini, saat ciptaan itu perlahan tumbuh dan mendekati kesempurnaan, kita mulai bertanya, untuk apa sebenarnya semua ini? Apakah untuk mempermudah hidup atau menggantikan hidup? AI telah menyatu dalam hidup kita. Ia membaca email kita, membantu kita menulis, mengatur jadwal, bahkan menjadi asisten pribadi yang tak pernah lelah. Dalam rumah sakit, ia membantu dokter menganalisis penyakit. Di jalan raya, ia mengarahkan lalu lintas dan bahkan mengemudi. Di ruang redaksi, ia menulis artikel. Di studio, ia menciptakan musik.
Kita tak lagi hanya menggunakan teknologi, kita hidup bersama dengannya. Bagi sebagian orang, ini adalah berkah besar. AI mempercepat penelitian, membuka akses pendidikan, mendeteksi kanker lebih cepat dari dokter, menerjemahkan bahasa lintas benua dalam hitungan detik. Dunia menjadi lebih efisien, lebih pintar, lebih terhubung. Kita seperti mendapatkan asisten dari masa depan, tak terlihat tapi selalu hadir. Tapi seperti dua sisi mata uang, di balik semua keajaiban itu muncul bayangan yang tak bisa diabaikan. Di pabrik-pabrik, manusia mulai tergantikan. Di kantor-kantor, pekerjaan rutin mulai diambil alih. Di dunia kreatif, algoritma kini menulis puisi, menggambar wajah yang tak pernah ada, menyusun lagu yang menggetarkan hati. Jika mesin bisa menciptakan semua itu, apa yang tersisa untuk kita? Bukan hanya pekerjaan yang terancam, tapi juga identitas. Kita mulai bertanya, apakah kita dipilih untuk pekerjaan itu karena kemampuan kita, atau karena algoritma menganggap kita cocok? Apakah pasangan yang kita temui benar-benar cinta sejati, atau hasil kurasi sistem? AI juga membawa dilema etika yang pelik. Siapa yang bertanggung jawab ketika mobil otonom menabrak seseorang? Apakah wajah kita boleh digunakan tanpa izin untuk melatih sistem pengenal? Dan bagaimana jika AI mulai mengambil keputusan hukum, pendidikan, bahkan perang? Dalam hitungan tahun, kita bukan hanya membentuk peradaban baru, kita juga membentuk ulang manusia itu sendiri, bukan secara fisik, tapi secara makna. Dan kini, kita berdiri di persimpangan besar. Apakah kita akan menggunakan AI untuk membangun peradaban yang lebih adil, bijak, dan manusiawi? Ataukah kita akan menyaksikan manusia perlahan kehilangan kendali kepada ciptaannya sendiri? Dulu kita memisahkan dengan jelas apa yang bisa dilakukan manusia dan apa yang tidak bisa dilakukan mesin. Mesin dihargai karena kekuatannya, kecepatannya, dan ketepatannya. Tapi untuk urusan seni, imajinasi, dan perasaan, itu wilayah manusia. Kita percaya bahwa kreativitas adalah sesuatu yang tumbuh dari pengalaman hidup, konflik batin, dan kesadaran akan makna. Sekarang, batas itu mulai mengabur. AI bisa membuat lukisan yang terlihat orisinal, bisa menulis puisi dengan struktur dan pilihan kata yang menyentuh, bisa menciptakan musik yang enak didengar, lengkap dengan dinamika emosi dan dirancang berdasarkan pola data musik klasik, jazz, atau elektronik. Bahkan, AI bisa menulis esai filsafat atau membuat sebuah video dokumenter. Dan faktanya, banyak orang tidak bisa membedakan apakah karya itu dibuat oleh manusia atau oleh sistem. Tapi mari kita lihat lebih dalam, apakah AI benar-benar mencipta atau hanya meniru? AI bekerja berdasarkan data. Ia memproses jutaan contoh, mengenali pola, lalu menghasilkan sesuatu yang secara teknis baru. Tapi sejatinya adalah hasil dari kombinasi data yang pernah ada. Tidak ada intuisi, tidak ada niat, tidak ada pengalaman personal, hanya kalkulasi. Namun di dunia nyata, hasil itu cukup untuk banyak orang, bahkan sangat cukup. Banyak pelaku industri kreatif kini mulai bergantung pada AI, bukan sebagai alat bantu, tapi sebagai pengganti. Ada perusahaan media yang menggunakan AI untuk menulis artikel rutin. Ada desainer grafis yang kehilangan klien karena AI bisa membuat logo dalam hitungan detik. Ada penulis naskah yang resah karena AI mampu membuat draft cerita dengan struktur yang logis dan dialog yang masuk akal. Ini bukan lagi soal AI akan membantu manusia. Ini soal seberapa lama manusia bisa dibutuhkan dalam proses yang dulunya dianggap sebagai manusiawi. Lalu kita harus bertanya, apa arti kreativitas di era ini? Apakah kreativitas hanya tentang hasil akhir, atau juga tentang proses, nilai, dan kesadaran? Apakah karya seni masih bernilai jika penciptanya tidak pernah hidup, tidak pernah merasakan cinta, kegagalan, atau harapan? Sayangnya, pasar tidak selalu peduli pada pertanyaan-pertanyaan itu. Yang dicari adalah kecepatan, efisiensi, dan daya jual. Dan AI menang dalam semua aspek itu. Jika tren ini terus berlanjut, manusia perlahan akan kehilangan ruang untuk berkembang secara kreatif. Anak-anak mungkin tidak lagi diajarkan menggambar dengan tangan, karena AI bisa melakukan lebih baik. Penulis mungkin hanya akan menjadi pengedit dari draft yang dibuat mesin. Musisi mungkin hanya tinggal menyesuaikan nada dari komposisi yang dihasilkan oleh algoritma. Akan datang masa ketika sebagian besar karya yang kita konsumsi tidak lagi punya hubungan dengan pengalaman manusia. Kita akan membaca cerita yang tidak pernah ditulis oleh seseorang yang tahu rasanya kehilangan.
kita akan mendengar lagu cinta yang tidak pernah diciptakan oleh seseorang yang pernah jatuh cinta. Dan ketika itu terjadi, kita bukan hanya mengaburkan batas antara manusia dan mesin, kita sedang menghapuskan identitas manusia itu sendiri dalam proses kreatif. Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai manusia tetap relevan, bagaimana kita menjaga agar kreativitas tetap menjadi ekspresi hidup, bukan sekedar produksi data. Karena jika semua nilai hidup bisa direduksi menjadi output yang optimal, kita beresiko kehilangan alasan mengapa kita mencipta sejak awal. Teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Itulah premis awal yang kita pegang sejak revolusi industri hingga era digital. Dan kini, di titik di mana kecerdasan buatan mulai menyentuh hampir setiap aspek hidup, kita mengira bahwa kita sudah mencapai titik paling efisien dalam sejarah peradaban. Tapi di balik semua kemudahan ini, muncul pertanyaan yang semakin relevan. Apakah kita semakin pintar atau semakin tergantung? Di tempat kerja, peran AI semakin dominan. Ia menganalisis data dalam skala besar, memprediksi tren, menyusun laporan, bahkan membuat keputusan strategis. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan analisis manusia, sekarang dilakukan dalam hitungan detik oleh sistem. Apa yang dulu menjadi bukti keahlian, kini dianggap sebagai standar otomatis. Dulu kita bangga karena bisa berpikir, menyusun ide, dan menemukan solusi. Sekarang, kita bertanya ke mesin dulu sebelum berpikir. Kita tidak lagi percaya pada intuisi atau proses alami. Kita butuh validasi dari sistem yang kita bangun sendiri. Dan perlahan-lahan, ketergantungan itu bukan hanya soal alat bantu, tapi sudah menjadi kebiasaan berpikir. Kita menciptakan AI dengan alasan klasik, efisiensi, supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Tapi mari kita jujur, apa yang benar-benar kita lakukan dengan waktu yang dihemat itu? Banyak orang justru semakin terdistraksi. Kita membuka gawai lebih lama, terjebak dalam banjir informasi, dan kehilangan waktu untuk merenung. Alih-alih memberi ruang untuk kreativitas dan makna, efisiensi ini justru mengalihkan kita dari hal-hal yang esensial. Kita bekerja lebih cepat, tapi apakah kita bekerja lebih baik? Kita memproduksi lebih banyak, tapi apakah kita menghasilkan sesuatu yang bernilai? Inilah ironinya. Kita menciptakan AI agar hidup lebih bermakna, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Makna itu semakin kabur. Manusia punya kebutuhan untuk merasa dibutuhkan, untuk merasa bahwa apa yang ia lakukan berarti. Tapi dalam ekosistem yang digerakkan AI, banyak yang mulai merasa digantikan, bukan karena mereka malas atau tidak kompeten, tapi karena sistem dinilai lebih cepat dan lebih konsisten. Dan ini tidak hanya berdampak pada pekerjaan, ini berdampak pada identitas. Ketika manusia merasa perannya dikecilkan, ia mulai mempertanyakan nilai dirinya. Ketika semua hal bisa diserahkan ke mesin, manusia mulai kehilangan alasan untuk melibatkan dirinya. Apakah kita sedang mempercepat peradaban atau mempercepat kehampaan? Peradaban tidak hanya dibangun dengan kecepatan dan output, ia dibangun dengan nilai, kesadaran, dan arah. AI memang bisa menyusun strategi, tapi hanya manusia yang bisa memberi arah untuk apa semua ini dilakukan. Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mesin. Kita sedang berjalan di garis tipis antara kemajuan dan kekosongan. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk kemudahan hidup, produktivitas, dan akses. Tapi di sisi lain, ia bisa mengikis kapasitas kita sebagai manusia untuk berpikir, merasa, dan memaknai. AI bisa menghafal semua kitab suci di dunia. Ia bisa menjelaskan konsep cinta, menjabarkan filosofi kehidupan, atau bahkan merangkai puisi tentang pengorbanan. Tapi satu hal tetap tidak bisa dilakukan oleh mesin. Seberapapun canggihnya algoritma yang menggerakkannya, merasakan. AI tidak punya hati, ia tidak punya kesadaran, ia tidak mengalami rasa sakit, tidak memahami kehilangan, dan tidak benar-benar mengerti apa artinya mencintai, memaafkan, atau berkorban. Ia hanya meniru pola dari data yang kita berikan. Ia mengolah statistik, bukan empati. Ia mengenal emosi secara teknis, tapi tidak pernah mengalaminya. Inilah titik paling tajam dalam perbedaan antara manusia dan mesin. Nurani.
Nurani bukan produk dari logika, ia lahir dari kesadaran batin, dari pengalaman hidup, dari penderitaan dan pilihan yang sulit. Hati nurani adalah kemampuan untuk merasa bersalah saat melanggar sesuatu yang tidak tertulis, untuk melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat, untuk menolong bukan karena perintah, tapi karena kepedulian. IA tidak bisa membuat keputusan moral sejati, ia bisa diprogram untuk mematuhi etika, tapi itu hanya instruksi. Ia tidak bisa menimbang dilema dengan perasaan bersalah atau keberanian untuk menanggung resiko demi orang lain. Mesin tidak akan benar-benar mengerti mengapa seorang ibu memilih menukar nyawanya demi anaknya. Tidak bisa memahami mengapa seseorang tetap setia walau dikhianati. Tidak bisa menjelaskan mengapa manusia tetap mencintai bahkan ketika tak dibalas. Cinta bukan logika, pengorbanan bukan strategi. Keduanya melibatkan kerelaan yang tidak bisa diukur, dan itulah wilayah yang tidak bisa disentuh oleh baris kode. AI bisa mengarang surat cinta, tapi hanya manusia yang bisa mencintai dengan tulus. AI bisa menulis cerita tentang penderitaan, tapi hanya manusia yang bisa menangis karena luka yang dalam. AI bisa menyarankan solusi terbaik, tapi hanya manusia yang bisa memilih jalan yang sulit karena keyakinan moral. Kita hidup di dunia yang semakin rasional, data menjadi rujukan utama, angka menjadi dasar segala keputusan, tapi dalam banyak momen penting dalam sejarah, yang membuat manusia tetap berdiri bukan logika, tapi keyakinan, hati nurani, dan spiritualitas. Ketika sebuah bangsa terjajah, rakyat berkorban bukan karena perhitungan untung rugi, tapi karena ada yang lebih tinggi, harga diri, kehormatan, dan iman. Ketika seseorang memaafkan musuhnya, itu bukan karena strategi, tapi karena ia tahu bahwa dendam hanya memperpanjang luka. Dan ketika seseorang menyerahkan kenyamanan pribadinya demi menolong orang lain, itu bukan keputusan rasional, itu panggilan nurani. IA tidak akan pernah memiliki ini. Ia bisa memproses informasi, tapi tidak bisa menghayati. Dan ini bukan kekurangan teknis yang bisa diperbaiki, ini adalah batas esensial. IA tidak punya kesadaran diri yang sejati. Ketika seseorang menatap langit dan bertanya, "Mengapa aku di sini?" Itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh data. Itu pertanyaan yang mencerminkan kedalaman eksistensi manusia. Dan justru karena kita memiliki kesadaran akan kematian, akan kesalahan, akan masa lalu dan masa depan, maka kita menjadi manusia yang utuh. Maka disinilah kita menemukan batas sejati antara manusia dan mesin, bukan sekedar kemampuan kognitif, tapi kesadaran akan nilai, akan rasa, akan makna. Dan selama manusia masih mampu merasakan, merenung, dan memilih bukan karena algoritma, tapi karena hati, maka kita masih memiliki sesuatu yang tak tergantikan.